Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, saya membahas kasus Subang. Mungkinkah, pertanyaannya lagi, mungkinkah, karena tidak mungkin kalau saya mengatakan bahwa dipastikan. Dalam kasus Subang ini, 2 tahun berlalu, sekarang sudah ada beberapa saksi yang jadi tersangka. 5 orang yang jelas kita ketahui, Ramdhanu, Pak Yosep, Bu Mimin, Abi dan Arigi. 2 ditahan yaitu Pak Yosep dan Ramdhanu. Sementara Ibu Mimin, Abi Arigi masih dalam wajib lapor, masih di rumah ya. Baru ini 2 tahun mereka mengungkapkan apa yang menyebabkan Ramdhanu menjadi mengaku di hadapan pihak kepolisian. Apa ini yang menjadi sebabnya? Ini pun sampai sekarang kita belum mengetahui karena harus tahu persis dari Ramdhanunya atau dari PH-nya. Kenapa Ramdhanu tiba-tiba mengaku di saat sekarang 2 tahun lewat ya? Kenapa kok tidak dari dulu-dulu? Kalau misalkan dulu alasannya takut ya. Kalau dulu misalkan alasannya takut, terancam, apakah sekarang 2 tahun ini tidak takut dan terancam? Ya kan? Ya, masyarakat mengira bahwa Danu ada ketakutan pada saat kenapa tidak dari dulu mengatakan. Terus kenapa sekarang mengatakan? Apa sekarang tidak takut? Nah, ini jadi pertanyaan. Apa yang menyebabkan sekarang ini Danu terus terang setelah 2 tahun lebih? Ya, 2 tahun lewat, begitu banyak masukan ataupun apalah semacam info dan lain sebagainya. Apakah mungkin bahwa tidak adanya jejak, tidak adanya alat bukti dan sebagainya di awal-awal? Itu disebabkan karena ada oknum yang berusaha bekerja sama dengan pelaku untuk menutupi kasus ini. Ini sekali lagi, apakah ini mungkinkah ada seperti itu? 2 tahun lewat dan sekarang baru Danu mengakui dan akhirnya mengungkapkan tersangka-tersangka dan juga sekarang mulai adanya gerakan-gerakan sampai beberapa saksi yang di BAP, ada saksi baru malah. Apa yang menyebabkan ini semua? Apakah di awal-awal sebelumnya, di tahun-tahun awal, apakah ada orang yang atau adakah pelaku yang memang bekerja sama untuk menutupi ini semua? Kemudian apakah ada dari pelaku yang berusaha untuk memberikan hadiah berupa uang, barang, mungkin kendaraan kepada orang-orang yang bisa membantu supaya bisa menutupi ini semua? Dan mungkinkah ada saksi yang mungkin saja dia diduga ke arah-arah tersangka, kemudian berusaha untuk memberikan katakanlah semacam penyuapan, memberikan hadiah dan sebagainya untuk bisa bekerja sama melakukan ini. Tapi saksi ini tidak teridentifikasi sebagai ke arah tersangka. Sekali lagi pertanyaannya, mungkinkah seperti itu? Ya, tidak dipungkiri bisa saja ada seorang saksi yang berusaha untuk memberikan uang, barang, ya, kendaraan kepada orang yang berpengaruh untuk diminta tolong agar kasus ini bisa tertutup. Mungkinkah salah satu di antaranya ada yang merusak barang bukti, katakanlah seperti CCTV dan ada mungkin tidak CCTV ini ada yang berusaha untuk menghilangkan jejak, CCTV dihancurkan kemudian atau dirusak, mungkin tidak seperti itu. Tidak ada yang tidak mungkin, sekali lagi
Tetapi orang saksi yang katakanlah jika misalkan diduga atau ada dugaan bahwa saksi itu berusaha untuk menutupi, tetapi dia tidak masuk ke dalam jajaran, misalkan jajaran kelompok dalam disebutkan tersangka, ada mungkin seperti itu. Nah, ini menjadi pertanyaan karena diduga juga orang masyarakat mengarahkan bahwa dugaan-dugaan awal bahwa pelaku adalah si ini, si A, si B, si C, si D. Ternyata dari kenyataan yang sekarang ada, yang diduga, yang dikira tidak ada disebutkan oleh saudara Ramdhanu. Karena Ramdhanu hanya menyebutkan 4 orang ada di TKP. Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Tidak sedikit masyarakat yang gagal mengira-ngira, gagal menduga-duga. Yang awalnya menduga misalkan ke si arahnya ke si itu, tetapi si itu tidak pernah disebutkan oleh Ramdhanu. Karena si itu diduga banyak sekali kejanggalan yang dia lakukan, yang terpantau oleh media. Tapi tidak disebutkan oleh saudara Ramdhanu. Malah ada sebagian mengatakan bahwa dia itu bersih. Dia itu bersih, tidak sedikit pun terpantau ke arah-arah dugaan tersangka. Tetapi masyarakat kebanyakan ada sebagian masyarakat yang mengira sebenarnya harusnya dia sebagai tersangkanya. Karena dilihat dari kejanggalan-kejanggalan yang dilihat, yang terpantau oleh media. Tetapi nyatanya tidak sama sekali. Ya, apakah pernah diduga-duga ataupun dari pihak atau ada informasi yang menduga-duga dari informasi pihak kepolisian? Tidak ada, termasuk dari Ramdhanu. Tetapi orang-orang yang diduga oleh sebagian masyarakat bahwa dia adalah beberapa orang sebagai pelakunya, apakah memang dia yang selama ini juga ikut memberikan kontribusi terhadap upaya untuk menghalang-halangi obstruction of justice, ya. Kemudian berusaha untuk bekerja sama dengan beberapa pihak untuk supaya agar kasus ini tertutup. Tapi kejahatan tidak ada yang sempurna. Dari sekian usaha yang dilakukan oleh dia untuk berusaha menutupi, ingat, kejahatan tidak ada yang sempurna. Suatu saat akan terbuka dan celah itu akan membuka. Kenapa bisa terbuka? Karena kalau sudah satu berbicara, satu mengaku, maka ini akan merembet. Merembet akan mengatakan si ini melakukan penyuapan, si ini melakukan berusaha untuk begini-begini. Akan diungkapkan pada saat seseorang sudah jadi tersangka. Tidak menutup kemungkinan Danu yang sekarang lagi ditahan atau Pak